siapa yang tidak hadir? Bunga Nuril, Lendi Nurrohma, Laila Nur Robiah, Deca Amelia, Fadilatul Nita, Salsabila Pujawes. Nah, semuanya hadir? Hadir. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini akan kita masuk kepada sebuah materi, yaitu tentang akhlak dalam Islam. Dalam Islam itu ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sesuatu yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu dinamakan dengan akhlak. Akhlak anak-anak dibagi menjadi berapa? Siapa yang tahu? Akhlak ada berapa macam? Dua. Coba sebutkan, Andri. Akhlak kan dibagi menjadi dua. Nah, antara hidup di dunia itu ada dua macam kehidupan. Satu, akhlak terpuji, ya. Oke, yang kedua akhlak apa? Lawan kata dari terpuji, coba. Akhlak tercela. Jadi akhlak itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Oke, pada kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah masalah akhlak terpuji. Ya. Nah, jadi akhlak terpuji itu diantaranya contohnya yaitu, siapa yang tahu contohnya akhlak terpuji? Ada yang tahu? Nah, melakukan amal baik. Amal baik. Amal baik dalam bahasa Arabnya apa, anak? Amal? Baik itu apa coba? Amal soleh. Amal soleh. Jadi kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang amal soleh. Nah, apakah maksud daripada amal soleh? Amal soleh adalah, berasal dari bahasa Arab amalun. Nah, amalun yang berarti apa coba? Pekerjaan atau kebiasaan atau melakukan suatu ada kebiasaan. Soleh artinya apa, anak? Baik. Jadi amal soleh itu melakukan pekerjaan yang baik untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun amal soleh itu menurut istilah, ya, menurut istilah adalah bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik yang menurut agama, ya. Nah, itu amal soleh itu ada dua macam. Yang pertama yang berkaitan dengan ubudiyah. Ubudiyah itu ibadah. Nah, yang dimaksud dengan ibadah di sini amal soleh yang berdasarkan kepada agama. Yang kedua amal baik yang berdasarkan kepada tingkatan sosial. Nah, sosial artinya apa? Berinteraksi dengan manusia. Paham? Nah, jadi untuk beramal soleh ini ada beberapa kriteria yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu amal soleh yang diterima oleh Allah yang dimaksud apa, anak-anak? Nah, untuk mengamalkan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan agama maka perlu adanya ilmu. Contohnya dalam melaksanakan ibadah sholat, nah itu harus tahu apa? Ilmunya. Bagaimana tata cara sholat. Untuk melaksanakan puasa harus punya ilmu enggak? Harus punya ilmu. Yaitu bagaimana tata cara ilmu sholat. Kapan dimulainya sholat? Kapan waktunya sholat? Nah, itu harus tahu. Jangan
sembarangan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada niat. Apa nama? Niat. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah. Nah, siapa yang tahu sabda Rasulullah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu harus didasari atas niat. Dan setiap orang itu tergantung kepada niatnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amalan, ibadah, melakukan kegiatan sosial itu harus didasari dengan niat yang baik. Karena kalau niat yang baik maka akan mendapat pahala dari Allah. Nah, adapun yang ketiga yaitu sabar. Nah, niat yang kedua apa? Sabar. Nah, kita kalau melakukan suatu amalan maka harus sabar. Ya, contohnya ini, kita umpamanya melakukan perintah Allah, melakukan sholat malam. Nah, sholat malam itu harus sabar nggak? Nah, contohnya sabar dalam hal apa? Sholat malam menahan ngantuk. Nah, masih nanya tidur terus kita diberitakan untuk sholat, maka kita harus bersabar. Nah, kemudian dalam hal berpuasa, sabar nggak? Kita harus melatih kesabaran. Kesabaran kita latih. Nah, supaya kita tahan menahan lapar, menahan haus dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu ikhlas. Yang keempat apa? Ikhlas. Nah, dalam melakukan suatu amalan, supaya amalan itu diterima oleh Allah, yaitu ikhlas. Nah, melakukan tindakan sedekah jariyah harus ikhlas. Kemudian kita menyantuni anak yatim, ikhlas. Di sini artinya ikhlas apa? Siapa yang tahu arti ikhlas? Nah, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Jadi melakukan suatu amalan semata-mata karena Allah, mendapat ridha Allah. Nah, inilah supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa poin anak-anak? Ada 4. Yang pertama tadi ilmu. Ada ilmu. Contoh dari ada ilmu? Tahu? Bagaimana? Sholat. Nah, harus punya ilmu ya. Kemudian yang kedua harus punya niat. Nah, kemudian yang ketiga sabar. Yang keempat ikhlas. Nah, dari sini siapa yang belum paham silahkan bertanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Baiklah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akan kita tanyakan beberapa hal. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah tidak mengharapkan suatu imbalan apapun Kecuali ridha Allah. Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar? Sabar yaitu sabar dalam menghadapi sesuatu yang diuji diri Allah. Artinya sabar melaksanakan suatu dalam hal melaksanakan pekerjaan. Ayo yang berikutnya, yang ketiga. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pekerjaan harus didasari dengan niat. Niatnya bekerja itu karena apa ya? Karena Allah, terutama kita niatkan pekerjaan kita lakukan semata-mata karena Allah. Baiklah anak-anak, karena semuanya sudah paham akan materi ini, maka kita tutup pelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.